Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Setia Nugroho, NIM 191-188, kelas teknik mesin D. Saya akan menjelaskan tentang las oksiasetilin atau las OAW. Las oksiasetilin atau adalah proses pengelasan secara manual, di mana permukaan yang akan disambung mengalami pemanasan sampai mencair oleh gas asetilin, yaitu pembakaran H2 dan oksigen, dengan atau tanpa logam pengisi, di mana proses penyambungan tanpa penekanan. Di samping untuk keperluan pengelasan atau penyambungan, las gas dapat juga dipergunakan sebagai plating, bracing, cutting, dan hard facing. Penggunaan untuk produksi welding, pekerjaan lapangan, field work, dan reparasi atau repair maintenance. Ini adalah suatu contoh video las OHW. Video ini dengan cara memanaskan bendanya sampai mencair. Peralatan las OAW terdiri dari tabung gas oksigen, tabung gas asetilin, regulator oksigen, regulator asetilin, selang gas, welding torch atau brandelas, welding nozzle, dan welding rod. Ini adalah contoh suatu gambarnya. Dan alat selamatan kerja las OAW itu terdiri dari welding goggles, apron, golf, helm las, welding shoes atau safety shoes. Cara penyalaan dan pematian las OAW. Cara menyalakan las OAW: 1. Buka katup gas asetilin pada brandelas. 2. Buka katup oksigen pada brandelas, kemudian biarkan 5 detik dari percikan api dengan memantik. Atur nyala api las. Cara mematikannya dengan langkah pertama: tutup katup gas asetilin pada welding torch, tutup katup oksigen pada brandelas, tutup katup pada regulator oksigen dan asetilin. Langkah yang terakhir, buang gas yang tersisa, lalu tutup kembali. OAW sekitar oksigen sebesar 2-3 bar, asetilin sebesar 0,5 bar. Tekanan gas untuk pemotong oksigen asetilin 1, oksigen sebesar 5 bar dan asetilin sebesar 0,5 bar. Itu untuk pemotongan. Macam-macam nyala api las OAW. Ini terdiri dari nyala karburasi, nyala netral, nyala oksidasi. 1. Nyala api oksidasi. Nyala api oksidasi yaitu jenis nyala api yang mempunyai logam dan untuk pengelasan dengan jenis material perunggu dan kuningan. Tekanan gas oksigen lebih besar dibandingkan tekanan gas asetilin. Bentuk nyala api ini seperti kerucut namun pendek dan terdapat seperti aliran gas oksigen di tengahnya. Fungsinya untuk pemotong material. Nyala api karburasi. Nyala api karburasi itu adalah jenis nyala api yang mempunyai tekanan gas asetilin lebih besar dibandingkan dengan tekanan gas oksigen. Dengan nyala api ini terdapat 3 daerah di mana antara kerucut nyala dan selubung luar akan terdapat kerucut antara yang berwarna keputih-putihan. Fungsi nyala api karburasi untuk pengelasan bahan logam monel, nikel, dan berbagai jenis baja. Selain itu juga digunakan untuk head treatment dan bahan pengerasan permukaan non-fuse. Ketiga, terakhir, nyala api netral. Nyala api netral atau tekanan gas oksigen dan asetilin seimbang adalah jenis nyala api yang tekanan oksigen dan tekanan asetilinnya sama. Untuk berbentuknya itu ukurannya lebih kecil, terfokus. Fungsi nyala api netral untuk pengelasan baja tahan karat, besi cor, dan pengelasan tembaga.
Macam-macam cacat las. 1. Cacat las undercut. Undercut adalah sebuah cacat las yang berada di bagian permukaan atau akar. Penyebabnya, arus pengelasan yang digunakan terlalu besar, level speed terlalu tinggi, panjang busur las terlalu tinggi, posisi elektroda yang kurang tepat. Cara mencegah cacat undercut: menyesuaikan arus pengelasan. Kecepatan las diturunkan, panjang busur diperpendek, sudut kemiringan 70-80 derajat. Lebih sering berarti untuk mengainkan dengan kemampuan. Ada porositas. Cacat porositas adalah sebuah cacat pengelasan yang berupa sebuah lubang kecil pada wet metal atau logam las. Dapat berada pada permukaan maupun di dalamnya. Porositas ini mempunyai beberapa tipe, yaitu cluster porosity, blowhole, dan gas pore. Penyebab cacat las porositas: 1. Elektroda yang digunakan masih lembab atau kena air. Busur las terlalu panjang, arus pengelasan terlalu rendah, level speed terlalu tinggi, adanya zat pengotor pada benda kerja. Tes hidrogen tercipta karena panas las. Cara mengatasi cacat las porositas: pastikan elektroda yang digunakan sudah di oven. Jangan sampai kawat las terkena air atau lembab. Atur tinggi busur kurang lebih 1,5 diameter kawat las. Ampere disesuaikan dengan prosedur atau rekomendasi dan prosedur elektroda. Persiapan pengelasan yang benar: memastikan tidak ada kotoran dalam benda kerja. Untuk material tentu panas tidak boleh terlalu tinggi sehingga perlu melakukan pemanasan. Terus welding defense slag intrusion adalah cacat las yang terjadi pada daerah dalam hasil lasan. Cacat ini berupa slag yang mencair berada di dalam lasan. Penyebab cacat las slag injection: 1. Pembersihan slag kurang sehingga bertumpuk oleh lasan. Ampere terlalu rendah, busur las terlalu jauh, sudut pengelasan salah, sudut kampuh terlalu kecil. Cara mencegah cacat las induction: pastikan lasan benar-benar bersih dari slag sebelum mengelas. Ampere disesuaikan dengan prosedur, busur las disesuaikan, sudut pengelasan harus sesuai. Cacat las tungsten injection adalah cacat pengelasan yang diakibatkan oleh mencairnya tungsten pada saat proses pengelasannya, yang kemudian melebur menjadi salah satu dengan wet metal. Penyebabnya, tungsten terlalu tumpul saat proses pengelasan, jarak tungsten terlalu rendah, ampere terlalu tinggi. Cara mengatasi cacat las ini adalah tungsten harus diruncingkan sebelum digunakan untuk pengelasan, jarak harus disesuaikan, ampere mengikuti rank atau yang ada di prosedur. Terus improvement penetration adalah sebuah cacat las pengelasan yang terjadi pada daerah root atau akar las. Sebuah pengelasan dikatakan IP jika pengelasan pada daerah root tidak tembus atau refinement pada akar las berbentuk cekung. Penyebab cacat las ini: 1. Travel speed terlalu tinggi, jarak gap atau root opening terlalu berlebar, elektroda tembusnya terlalu tinggi, sudut elektroda yang salah, ampere las terlalu kecil. Cara mencegahnya: level speed disesuaikan dengan WPS, standar gap atau root opening 2-4 mm, standar jarak elektroda 1,5 diameter elektroda, ampere disesuaikan dengan welding booster. Ini biasanya terjadi pada las listrik. Terus cacat improvement position adalah sebuah hasil pengelasan yang tidak dihendaki karena ketidaksempurnaan proses penyambungan antara logam las dan logam induk. Cacat ini biasanya terjadi pada bagian samping lasan. Penyebabnya adalah posisi sudut kawat las yang salah, ampere terlalu rendah, sudut kampuh terlalu kecil, permukaan kampuh terdapat kotoran, level speed terlalu tinggi. Cara mengatasinya: memperbaiki posisi sudut elektroda, menaikkan ampere sesuai dengan WPS atau ampere recommended, sudut kampuh yang sesuai dengan di WPS, melakukan persiapan pengelasan yang benar, membersihkan semua kotoran, terus mengatur level speed yang sesuai. Ini terjadi di pada las listrik juga. Upper sputter adalah percikan las. Sebenarnya jika sputter dapat dibersihkan maka tidak termasuk cacat. Namun jika jumlah berlebihan tidak dapat dibersihkan maka dikategorikan dalam cacat visual.
Ini terjadi pada las listrik juga. Penyebabnya ampere terlalu tinggi, jarak elektroda dengan base metal terlalu jauh, elektroda lembab. Cara mencegah terjadinya cacat pengelasan overspatter harus diturunkan sesuai dengan rekomendasi panjang busur 1,5 kali diameter elektroda, dan elektroda di oven sesuai dengan daripada las listrik. Hot crack juga terjadi pada las listrik biasanya. Retak panas, ada sebuah retak yang pengelasan di mana itu retak itu terjadi setelah proses pengelasan selesai atau saat proses pendataan logam lasan. Penyebab hot crack: pemilihan elektroda yang salah, tidak melakukan perlakukan panas. Cara mencegah hot crack: menggunakan elektroda yang sesuai dengan tegangan yang tinggi. Distorsi adalah pengelasan sebuah berbentuk material yang diakibat panas berlebihan saat proses pengelasan berlangsung. Distorsi ini terjadi saat proses pendinginan. Karena adanya panas yang berlebihan, maka material dapat mengalami penyusutan atau pengembang sehingga akan tarik-menarik dan membuat material tersebut melengkung. Penyebab terjadinya distorsi adalah panas yang berlebih, ampere terlalu tinggi, take well atau las kurang kuat, persiapan pelaksana yang salah. Cara mencegah distorsi menyesuaikan arus dengan yang ada di WPS, take well atau ditambah, dan memberikan stopper. Melakukan persiapan pengelasan yang benar. Yang terakhir itu kelebihan dan kekurangan las OHW. Kelebihan las OHW: jika ada pengelasan yang salah dapat dicarikan kembali dengan nyala api oksigen asetilin. Dapat digunakan pada plat tipis, peralatan tidak terlalu banyak. Kekurangan las OHW: jika digunakan plat tebal, kekuatannya kurang maksimal. Pengelasan manual sehingga efisiensi kecepatan las kurang. Sangat jarang digunakan untuk pengelasan non logam atau bajataan karat. Ya, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.